Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan penugasan ujian akhir semester kami dengan judul Analisis Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Internal terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z, Studi Kasus Tokopedia. Pada penugasan ini, kami mengemasnya dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurita Aziza. Di sini saya bersama Ahmad Firdaus, Narendra Bibullah, Hasna Widya, dan Lisa Hanifatul dalam kelompok 6. Baik, yang melatar belakangi kami untuk mengambil judul ini yaitu karena generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an, 1990-an, hingga awal 2010-an kini mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, generasi ini mencakup 13,5% tenaga kerja nasional pada 2018 dan terus meningkat. Namun, apa yang membuat generasi Z ini menarik untuk diteliti? Nah, generasi Z ini membawa karakteristik unik seperti kemahiran teknologi, kebutuhan fleksibilitas, dan keinginan untuk menjalin hubungan emosional dengan pemimpin mereka. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia menghadapi tantangan untuk memaksimalkan potensi generasi Z melalui gaya kepemimpinan yang relevan dan komunikasi internal yang efektif. Nah, gaya kepemimpinan transformasional yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan hubungan emosional, serta komunikasi internal yang terstruktur menjadi kunci utama dalam penelitian kami. Dari latar belakang yang dituliskan di atas, dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja generasi Z di Tokopedia. Yang kedua, bagaimana komunikasi internal memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan ini dan kinerja karyawan. Yang ketiga, apa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal hingga 20% dalam 6 bulan ke depan. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kami mengarahkan penelitian agar solusi yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan secara praktis. Kemudian untuk tujuan kami adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan yang pertama menganalisis dampak gaya kepemimpinan transformasional terhadap produktivitas karyawan generasi Z di Tokopedia. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana hubungan antara komunikasi internal dan gaya kepemimpinan transformasional berkontribusi terhadap kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia dan mengetahui bagaimana Tokopedia meningkatkan efektivitas komunikasi internal karyawan generasi Z sebesar 20% dalam 6 bulan. Nah, kami menggunakan pendekatan berbasis SMART, yaitu tujuan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, ada pada poin ketiga kami, yaitu kami menargetkan peningkatan efektivitas komunikasi internal sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Tidak hanya memiliki manfaat teoritis, tapi juga praktis. Kami merumuskan beberapa manfaat penelitian. Yang pertama bagi Tokopedia yaitu membantu perusahaan memahami dan mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional yang sesuai dengan karakteristik generasi Z. Kemudian juga mengoptimalkan komunikasi internal untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik dengan memberikan panduan. Kemudian untuk manfaat bagi karyawan generasi Z Tokopedia, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman karyawan tentang peran kepemimpinan transformasional dan menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan mendukung pertumbuhan pribadi. Kemudian juga membantu karyawan memahami pentingnya komunikasi internal yang efektif untuk mendukung kolaborasi tim dan pencapaian hasil kerja yang maksimal.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudra Esa. Sini saya akan melanjutkan mengenai tunjangan pustaka. Nah, di mana tunjangan pustaka ini ada dua, yaitu yang landasan pustaka sama yang kedua ada bab kepemimpinan komunikasi dan juga kinerja karyawan dalam konteks generasi dan juga Tokopedia. Nah, untuk landasan kepustakaan itu sendiri, kami ada beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, di mana gaya kepemimpinan transaksional itu terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan di berbagai organisasi, dengan komunikasi internal sebagai elemen pendukung utama. Nah, penelitian di Citi pada 2017 ini menunjukkan bahwa pengaruh positif yang signifikan dari gaya ini terhadap kinerja di dinas penanaman modal. Sedangkan Hidayati pada tahun 2014 menemukan pentingnya visi yang jelas dan motivasi dari pemimpin dalam meningkatkan komitmen serta loyalitas karyawan di PT CGI. Nah, selain itu, Mubarak dan Darmanto pada 2016 mengungkapkan bahwa komitmen organisasi menjadi variabel mediasi penting antara kepemimpinan transformasional dan kinerja diperkuat oleh komunikasi internal yang efektif. Selain itu, Randy et al. Pada tahun 2019 menyoroti bahwa gaya kepemimpinan ini juga berkontribusi pada otonomi kerja karyawan di CV. SKM Indonesia menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan juga produktivitas. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional tidak hanya mendorong kinerja langsung, tapi juga melalui komitmen organisasi dan juga otonomi kerja. Nah, selanjutnya kepemimpinan komunikasi dan kinerja karyawan dalam konteks generasi Z serta studi kasus Tokopedia. Nah, pada kepemimpinan itu sendiri, itu merupakan proses mengaruhi antara individu atau maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama, di mana pemimpin yang efektif itu mampu untuk mengarahkan dan motivasi serta menginspirasi para bawahannya. Menurut Jan Marino dan juga Abbas pada tahun 1990, pemimpin yang sukses mampu mengartikulasikan visi organisasi dan membangun hubungan emosional dengan tim. Nah, kepemimpinan transformasional itu sendiri berfokus pada perubahan positif melalui pengembangan dan juga motivasi karyawan. Menurut Tubagus pada tahun 2016, itu mampu meningkatkan kinerja dengan visi yang jelas serta memberdayakan bawahan dan mendorong inovasi itu sendiri. Nah, di sini ada tiga definisi. Yang pertama komunikasi, yang kedua komunikasi internal, yang ketiga ada kinerja karyawan. Di mana komunikasi sendiri itu merupakan proses menyampaikan informasi untuk pemahaman bersama. Dan menurut Ahmadi pada tahun 2021, komunikasi yang efektif itu bisa meningkatkan kinerja dan juga keterlibatan dalam tim. Lalu komunikasi internal, itu merupakan aliran informasi antara manajemen dan juga karyawan. Di mana menurut Rahmawati 2020 itu sendiri, komunikasi terbuka dan meningkatkan kepercayaan dan juga kolaborasi. Itu juga berdampak pada kepuasan kerja. Lalu kinerja karyawan, itu merupakan hasil kerja individu ataupun kelompok selama periode tertentu. Nah, menurut Sunyoto dan juga Burhanuddin pada tahun 2015, kepemimpinan transformasional mendorong inovasi dan juga kontribusi optimal. Nah, selain itu, generasi Z juga Tokopedia. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Ini merupakan generasi yang digital native, di mana dia itu merupakan seorang pembelajar digital yang cukup aktif dan juga cukup mudah untuk mengikuti perkembangan tren pada zaman sekarang. Nah, menurut Prasetyo 2020 itu sendiri, referensi dari Gen Z itu sendiri merupakan fleksibilitas kerja dan juga umpan balik yang cepat. Lalu untuk Tokopedia, ini merupakan salah satu e-commerce terbesar yang di Indonesia. Nah, dia mempunyai beberapa layanan, yaitu yang pertama marketplace, yang kedua logistik, yang ketiga teknologi perikanan, dan juga yang lain-lainnya. Mungkin setelah ini penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan implementatif dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya di dalam organisasi Tokopedia. Fokus utama kami adalah menciptakan program pelatihan yang terstruktur, relevan, dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan dua strategi utama. Yang pertama yaitu pendekatan komunikasi internal. Strategi ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan data langsung dari peserta, sehingga dapat memahami keragaman karakteristik dan kebutuhan audiens secara mendalam. Yang kedua adalah strategi survei komprehensif. Dengan survei ini, kami bisa mengidentifikasi berbagai variasi demografis seperti usia, latar belakang budaya, dan tingkat pendidikan. Data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi komunikasi yang tepat sasaran dan efektif. Nah, selanjutnya juga di sini sudah ada diagram alir untuk penelitiannya. Yang pertama ada langkah yang paling penting adalah analisis masalah, yaitu mengidentifikasi karakteristik audiens melalui survei karyawan. Nah, kami fokus memahami keragaman usia, budaya, pendidikan, dan kebutuhan komunikasi. Nah, segmentasi audiens dilakukan agar pesan itu dapat dipersonalisasi sehingga bisa meningkatkan efektivitas komunikasi.
Nah, langkah selanjutnya ada strategi komunikasi. Berdasarkan analisis masalah, kami merancang pendekatan komunikasi internal melalui program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya. Kami memanfaatkan saluran komunikasi seperti email untuk pengumuman dan video untuk pelatihan interaktif. Dan yang ketiga adalah rencana taktis. Nah, untuk langkah ketiga ini, pelatihan dilakukan secara daring selama 2 hari dengan sesi interaktif yang difasilitasi oleh narasumber ahli komunikasi antar budaya. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan juga post-test untuk mengukur pemahaman dari peserta. Nah, untuk langkah yang keempat, di sini ada anggaran dan juga sumber daya, di mana kami memperkirakan biaya yang mencakup honorarium narasumber, pengembangan materi, dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut. Dan yang kelima adalah evaluasi dan indikator keberhasilan. Di sini kami mengukur keberhasilan program melalui survei sebelum dan juga setelah pelatihan itu dilaksanakan. Data survei itu nanti akan dianalisis untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunikasi antar budaya dari peserta. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana kami mengevaluasi efektivitas pendekatan komunikasi dengan memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan di masa depan berdasarkan hasil dari evaluasi tersebut. Dalam penelitian ini, analisis masalah dibagi menjadi 4 tahapan, di mana dimulai dari identifikasi karakteristik audiens, segmentasi audiens, pengumpulan data, dan identifikasi hambatan. Yang pertama yaitu identifikasi karakteristik audiens. Audiens yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah karyawan dengan generasi Z di Tokopedia yang memiliki ciri khas preferensi komunikasi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Memahami usia, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan kebutuhan komunikasi audiens sangat penting untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Dengan karakteristik yang beragam, pendekatan yang berbeda diperlukan dalam penyampaian informasi agar dapat diterima dengan baik oleh setiap kelompok. Lalu untuk segmentasi audiens. Pada segmentasi audiens, dibagi di kelompok. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah memastikan bahwa pesan, konten, dan strategi pelatihan komunikasi antar budaya yang dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sehingga meningkatkan efektivitas program pelatihan. Segmentasi yang dilakukan meliputi segmentasi berdasarkan usia, misalkan 18 hingga 22 tahun, merupakan karyawan baru di tahap awal karir memiliki antusiasme yang tinggi, usia 23 hingga 25 tahun, karyawan dengan beberapa tahun pengalaman, yang lebih fokus pada pengembangan karirnya. Lalu segmentasi berdasarkan latar belakang seperti suku, misalkan pada suku Jawa menonjolkan norma kesopanan hierarki dan komunikasi yang cenderung formal. Berbeda dengan suku Jawa, suku Betawi lebih menghargai gaya komunikasi yang santai, informal, dan berinteraksi sosial yang hangat, dan lain sebagainya. Lalu untuk berdasarkan tingkat pendidikan, misalkan lulusan S1 memiliki keterampilan analisis yang lebih baik dan pemahaman teoritis yang lebih baik juga. Sehingga mereka cocok dengan materi yang lebih kompleks dan analitis. Sedangkan untuk lulusan D3 lebih fokus pada aplikasi praktis, membutuhkan pelatihan yang berbasis simulasi dan keterampilan langsung. Berdasarkan pengalaman kerja, seperti kurang dari 1 tahun, 1 hingga 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Lalu juga berdasarkan posisi jabatan seperti entry level, mid level, dan senior level. Berdasarkan minat terhadap pelatihan komunikasi antar budaya, baik rendah, sedang, tinggi. Lalu untuk pengumpulan data dilakukan melalui survei, melalui desain kuesioner seperti survei selama 2 minggu secara daring melalui Google Form yang meliputi desain kuesioner yang terdiri dari data demografis, minat terhadap pelatihan, kebutuhan komunikasi, lalu juga kita juga melakukan melakukan validitas dan reliabilitas data. Lalu untuk identifikasi hambatan, mungkin komunikasi antar budaya di lingkungan kerja yang multinasional seperti Tokopedia misalnya, seringkali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perbedaan nilai-nilai budaya, baik gaya komunikasi juga, dan serta ekspektasi antara generasi yang berbeda
Beberapa hambatan yang mungkin timbul yaitu yang pertama perbedaan nilai budaya, gaya komunikasi antar generasi, ekspektasi terhadap kepemimpinan, dan kesenjangan keterampilan teknologi. Lalu selanjutnya, strategi komunikasi. Tahapan ini dibagi menjadi 4 tahapan, di mana mulai dari pendekatan komunikasi internal, saluran komunikasi, timeline implementasi program, dan metode evaluasi. Yang pertama pada pendekatan komunikasi internal, strategi komunikasi yang dirancang dalam program pelatihan komunikasi antar budaya di Tokopedia yang memanfaatkan prinsip komunikasi yang terbuka, inklusif, dan berbasis teknologi. Pendekatan ini dibagi menjadi beberapa elemen penting. Yang pertama, pendekatan kolaboratif dan inklusif, pendekatan fleksibel, transparansi dan keterbukaan, pemanfaatan teknologi, dan pemimpin sebagai role model. Lalu untuk saluran komunikasi, dalam implementasinya, saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pelatihan komunikasi antar budaya adalah yang pertama, yaitu email. Digunakan sebagai media pengumuman dan pendaftaran bagi karyawan yang ingin mengikuti program pelatihan. Lalu yang kedua yaitu melalui video, digunakan untuk menyampaikan materi selama sesi pelatihan. Video memungkinkan penyampaian informasi secara interaktif, memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan, serta memberikan elemen visual yang dapat mendukung pembelajaran. Lalu yang ketiga ada timeline implementasi program. Pada minggu pertama akan melakukan pengumuman pelatihan melalui email, dan minggu kedua mulai dibuka pendaftaran untuk karyawan dapat mengikuti pelatihan ini. Minggu ketiga dan minggu keempat mulai pengiriman pelatihan melalui video. Lalu minggu kelima hingga keenam melakukan sesi pelatihan daring dengan video dan diskusi. Pada minggu ketujuh pengumpulan feedback dari peserta. Lalu pada minggu ke-8 dilakukannya evaluasi program pelatihan dan laporan hasil. Lalu metode evaluasi. Untuk mengukur efektivitas program pelatihan, berikut adalah metode evaluasi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada pre-test, post-test. Yang kedua ada survei kepuasan peserta. Yang ketiga dapat dilakukan observasi langsung dan feedback. Lalu selanjutnya, rencana taktis dan sumber daya. Rencana taktis merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan strategi komunikasi yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian ini, rencana taktis difokuskan pada pelaksanaan program pelatihan komunikasi antar budaya untuk karyawan generasi Z di Tokopedia. Rencana ini mencakup beberapa elemen penting antara lain penentuan tujuan, penyusunan materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan dari program pelatihan komunikasi antar budaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian hasil yang lebih baik dalam konteks kerja dan meningkatkan kinerja karyawan generasi Z di Tokopedia melalui peningkatan komunikasi yang lebih efektif. Tujuan spesifiknya adalah peningkatan pemahaman komunikasi antar budaya, pengembangan keterampilan komunikasi, dan mendukung implementasi kepemimpinan transformasional. Lalu untuk penyusunan materi pelatihan. Penyusunan materi pelatihan komunikasi antar budaya akan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan karyawan generasi Z di Tokopedia. Materi ini akan difokuskan pada topik-topik yang relevan dengan pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya, serta mendukung tujuan penelitian yang berfokus pada hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional, komunikasi internal, dan kinerja karyawan. Yang pertama ada pengenalan konsep komunikasi antar budaya, lalu ada strategi komunikasi efektif lintas budaya, lalu ada simulasi dan studi kasus. Lalu untuk pelaksanaan program. Yang pertama ada persiapan dan pengumuman program, lalu ada pendaftaran dan pembagian kelompok, lalu akan dilaksanakan pelatihan secara daring atau online, dan diadakan interaksi dan keterlibatan peserta. Lalu pada selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Selama sesi pelatihan akan ada pemantauan untuk memastikan bahwa peserta mengikuti materi dengan baik dan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Dan yang terakhir yaitu sesi penutupan dan feedback. Lalu untuk anggaran dan sumber daya. Anggaran dan sumber daya merupakan bagian penting yang dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan secara rencana taktis.
Dalam konteks program pelatihan ini, anggaran harus mencakup semua biaya terkait dengan penyelenggaraan program serta sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan perencanaan anggaran yang baik, organisasi dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa semua aspek program dikelola secara efisien. Lalu ada anggaran program yang meliputi honorarium, materi pelatihan, teknologi, promosi, dan sertifikat. Ada sumber daya manusia seperti koordinator program, tim IT, fasilitator diskusi, narasumber, moderator. Lalu sumber daya teknologi seperti platform daring, seperti Zoom, sistem manajemen pembelajaran. Lalu evaluasi dan indikator keberhasilan. Pentingnya evaluasi. Evaluasi adalah langkah krusial dalam setiap program pelatihan, termasuk dalam pelatihan komunikasi antar budaya ini, untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditentukan tercapai secara efektif. Evaluasi ini mengukur dampak pelatihan terhadap keterampilan dan dinamika kinerja tim, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Lalu, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program pelatihan. Dalam program pelatihan komunikasi antar budaya ini, indikator keberhasilan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori kualitatif seperti tingkat kepuasan peserta, penerapan keterampilan di lingkungan kerja, perubahan persepsi terhadap komunikasi antar budaya. Lalu ada indikator kuantitatif, yaitu peningkatan pengetahuan peserta menggunakan pretest dan post-test. Lalu tingkat partisipasi aktif dan kolaborasi tim lintas budaya. Lalu untuk metode evaluasi yang digunakan merupakan survei feedback, wawancara, lalu juga menggunakan wawancara yang mendalam, serta observasi langsung. Lalu untuk hasil evaluasi, setelah proses evaluasi selesai, hasilnya akan disusun dalam laporan yang mencakup analisis serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan disampaikan kepada manajemen Tokopedia sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program pelatihan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah saran yang mana pertama penerapan program pelatihan berkelanjutan organisasi disarankan untuk mengadakan program pelatihan komunikasi antar budaya secara berkala, bukan hanya sebagai kegiatan satu kali. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern seperti platform e-learning dan aplikasi kolaborasi yang mana dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Lalu meningkatkan keterlibatan manajemen dalam proses pelatihan yang mana sangat penting untuk menciptakan budaya komunikasi yang positif di seluruh organisasi. Lalu selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang mana juga penting bagi organisasi agar terus memantau dan mengevaluasi dampak dari peserta yang harus digunakan sebagai dasar untuk memperbaikan program di masa mendatang. Yang terakhir yaitu mendorong budaya inklusif. Organisasi perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif yang dengan menghargai pendapat budaya di antara karyawan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan team building, diskusi kelompok, atau forum terbuka yang memungkinkan karyawan berbagi pengalaman dari perspektif mereka. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk generasi Z sendiri yang dikenal dengan preferensi terhadap fleksibilitas, pengakuan personal, dan komunikasi berbasis teknologi, membutuhkan pendekatan kepemimpinan dan komunikasi yang inovatif dan inklusif untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi di Tokopedia, implementasi gaya kepemimpinan transformasional dan strategi komunikasi internal yang tepat terbukti meningkatkan efektivitas kerja tim lintas generasi. Meski demikian, tantangan seperti miskomunikasi lintas budaya dan penyesuaian gaya kepemimpinan tetap perlu diatasi untuk mengoptimalkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.